Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bestari Dani Adeline dengan NIM 2051174. Saya mempresentasikan tentang hasil praktik perjalanan saya selama 4 bulan di Kota Dikarya, Kepala Desa, dengan proyek pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta NII Kulon Progo sesi 1 sampai 1.1 Solo Klaten STA 0 sampai dengan STA 22 plus 300 dengan dosen pembimbing Bapak Prayogo Avang Prayitno SD MSc. Beberapa hal yang akan saya presentasikan di antaranya yaitu pendahuluan, pelaksanaan pekerjaan, pembahasan, tugas khusus, kumpulan acara, serta lampiran lapangan pekerjaan. Inilah dari pendahuluan. Dari portfolio Jakarta NWA, yang Progo dibangun latar belakangkan yaitu diantaranya salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memudahkan masyarakat di Indonesia untuk bisa melakukan mobilitas baik dalam hal ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat. Proyek tol ini berada di Pulau Jawa dengan tujuan untuk mewujudkan program pemerintah mengenai penyediaan infrastruktur jalan tol di wilayah Pulau Jawa, terutama bagian selatan, dan jadi akses pendukung lalu lintas untuk menuju New Yogyakarta International Airport atau MYI. Dan yang terakhir, proyek tol Solo Yogyakarta MYI Kulon Progo memiliki total panjang ruas mencapai 96,57 km yang terbagi menjadi 3 seksi, di antaranya seksi pertama yaitu Kartasura sampai Purwomortani dengan panjang ruas 42,37 km, seksi kedua Purwomortani sampai dengan Banting dengan panjang ruas 23,42 km, dan yang terakhir seksi 3 Banting sampai dengan Purworejo dengan panjang ruas 30,77 km. Selanjutnya, lokasi proyek tol Solo Yogyakarta MYI Kulon Progo ini terletak pada daerah administrasi Provinsi Jawa Tengah, yaitu melewati 3 kabupaten, diantaranya Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, serta Kabupaten Klaten. Tentunya proyek ini memiliki tujuan diantaranya mempercepat pertumbuhan ekonomi serta fasilitas pelayanan publik, memberikan kontribusi untuk meningkatkan aktivitas dan aksesibilitas, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar, mengurangi kemacetan dan alternatif pengguna jalan di wilayah Solo maupun wilayah daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir, menjadi akses pendukung menuju New Yogyakarta International Airport atau NYIA melalui jaringan jalan tol yang terintegrasi. Yogyakarta ini memiliki data umum proyek, diantaranya itu pemilik proyek PT Gede Solo Merdeka Makmur, kontraktor PT Adikarya Pusara Desa, konsultan perencanaan PT Perencanaan Jogja, konsultan pengawas PT SK Tindemar CE, serta PT HP Charter Indonesia. Lokasi ini berada di STA 0, yaitu mulai dari Junction Kartasura sampai dengan STA 22 ke 300, yaitu Interchange Klaten. Memiliki wilayah administratif di Jawa Tengah dengan panjang bentang 22,3 km. Metode pembayaran yang dipakai yaitu monthly payment dengan artian pembayaran dilakukan secara sebulan sekali setelah pelaksanaan proyek berlangsung. Selanjutnya, jenis kontrak yang dipakai yaitu design and build atau rancang dan bangun, yaitu metode inovasi yang dipakai untuk mempercepat efisien waktu dan biaya. Selanjutnya itu nilai kontrak mencapai Rp 4 miliar 4 triliun 378 miliar 674 juta 174 rupiah.
sudah termasuk PPN 11%. Waktu pelaksanaan yaitu 90 hari dengan waktu pemeliharaan 195 hari dan progres yang dicapai sampai dengan Juli 2023 yaitu 53%. Selanjutnya, data teknis proyek, antaranya kecepatan rencana yang dipakai 100 km per jam, jumlah lajur yaitu 2 kali 2, lebar lajur 3,5 meter, lebar bahu luar 3 meter, lebar bahu dalam 1,5 meter, lebar median 5,5 meter, gardu 82 unit, titik kekerasan bibit pavement atau kekerasan 1, timbunan rata-rata 6,4 meter, dengan slab timbunan 1,2, lebar atas 29,4 meter, lebar bawah 60 meter. Selanjutnya yaitu terdapat unsur organisasi proyek, di mana PT Jogja Solo Maria Makmur sebagai pemilik owner, memiliki hubungan kontrak dengan PT Exapindo Matra KSO dan PT Harga Charter Indonesia sebagai konsultan pengawas proyek. Selanjutnya memiliki hubungan dengan PT Perencana Jogja yaitu sebagai konsultan penanganan proyek. Selanjutnya berhubungan dengan PT Adikarya Persero Tbk sebagai kontraktor proyek. Dan di sini PT Adikarya Persero Tbk sebagai kontraktor memiliki hubungan kerja atau koordinasi dengan subkontraktor. Di antaranya itu ada PT Dirgantara Yuda Arta, CVS Cahaya Indra Laksana sebagai subkontraktor tanah, serta PT Puja Perkasa sebagai subkontraktor rigid. Beberapa peralatan konstruksi yang terdapat di proyek selanjutnya. Beberapa material konstruksi yang dipakai dalam proyek selanjutnya. Yang pertama, ini saya akan menjelaskan tentang metode pekerjaan clearing, yaitu pembersihan lahan atau pekerjaan penyediaan lahan dilakukan di lokasi proyek. Sebelum dilakukan pembersihan lahan, dilakukan terlebih dahulu survei pengukuran di lokasi untuk menentukan batas-batas yang akan dibersihkan. Di antaranya membersihkan dari pohon, semak-semak, sampah, bongkahan batu, dan lainnya. Pengukuran lahan ini setebal 30 cm dan stripping atau pengepasan lapisan tanah ini menggunakan ekskavator dan bulldozer yang akan dijadikan lokasi pembangunan. Untuk menentukan tinggi lapisan harus melalui pengujian yaitu Sandiar dan ICP. Selanjutnya ada pekerjaan trial compaction. Trial compaction dilakukan pada pelaksanaan di lapangan untuk standar dan mempermudah pengawas dalam menentukan sebuah pekerjaan pimpinan atau sudah siap atau belumnya untuk melakukan pengujian kepada tanah sesuai yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis. Dengan penjabaran yaitu peralatan yang digunakan antara lain vibrator, roller, skip roller, ekskavator, bulldozer, dan dumper. Prosedur pengujian meliputi pengangkutan boro material dari kuari menggunakan dumper menuju lokasi proyek. Setelah material sampai, dilakukan pengenalan material menggunakan dumper dibantu ekskavator. Selanjutnya, melakukan pengujian speedy moisture test untuk mengetahui kadar air material. Selanjutnya dilakukan penghantaran material selapis demi selapis menggunakan bulldozer dengan tebal lapisan sebelum dipadatkan yaitu 30 cm. Kemudian akan dilakukan pemadatan menggunakan vibrator roller dan skip roller. Setelah itu pengujian DCT dan sensor untuk mengetahui hasilnya apakah sudah sesuai atau belum dengan yang dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis.
Setelah compaction ini dilakukan dalam area penghantaran material yang menjadi 3 segmen. Di antaranya itu segmen pertama dilakukan percobaan sebanyak 6 kali passing dengan rincian alat berat 4 support roller dan 2 vibro roller. Segmen kedua sebanyak 8 passing dengan rincian alat berat 6 support roller dan 2 vibro roller. Dan segmen ketiga sebanyak 10 passing dengan rincian alat berat 8 support roller dan 2 vibro roller. Segmen ini mewakili lintasan atau jumlah lintasan percobaan kepadatan yang berbeda. Satu passing sama dengan lintasan kepadatan, yaitu satu kali lintasan alat bergerak dari ujung ke ujung yang lain, kemudian kembali ke ujung awal. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan tentang pekerjaan galian. Bertujuan untuk membentuk badan jalan sepanjang lokasi pekerjaan dengan penggalian dilaksanakan menurut pelandaian garis dan elevasi yang ditentukan oleh gambar bencana atau subdrawing. Alat dan bahan yaitu meliputi ekskavator, bulldozer, dan truk serta tenaga kerja, surveyor, supervisor, operator. Dalam pekerjaan galian ini dibagi menjadi 3 layer, yaitu layer pertama, layer kedua, maupun layer ketiga. Seperti pada gambar. Pelaksanaannya yang pertama, pekerjaan pada layer 1 menggunakan ekskavator dilakukan untuk merapikan atau penyelesaian struk pada layer pertama. Yang kedua, pemotongan lapisan tanah dan mendorong tanah galian ke disposal atau tempat pembuangan sementara dengan bulldozer. Selanjutnya, hasil galian layer pertama dinaikkan ke dalam dump truck dengan bantuan ekskavator, kemudian dibuang kembali ke disposal atau tempat pembuangan sementara yang sudah ditentukan. Setelah itu, melakukan pengukuran cross section. Pekerjaan galian pada layer 2 menggunakan ekskavator sama gunanya untuk merapikan dan menyelesaikan strut pada layer kedua. Selanjutnya, melakukan pemotongan lapisan tanah dan mendorong hasil tanah galian menggunakan bulldozer dibawa ke tempat disposal. Selanjutnya yaitu hasil layer kedua dinaikkan menggunakan dump truck dengan bantuan ekskavator dan dibuang ke disposal area. Selanjutnya pekerjaan galian tanah pada layer 3 menggunakan ekskavator untuk merapikan serta penyelesaian struk pada layer ketiga. Pekerjaan pemotongan lapisan tanah serta mendorong tanah galian ke disposal sementara menggunakan bulldozer. Dan tanah hasil galian layer ketiga akan dilakukan ke dump truck dengan ekskavator dan dibuang ke disposal area. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan pimpinan. Bertujuan untuk meningkatkan elevasi tanah agar mendapatkan kondisi permukaan yang lebih baik. Sebelum dilakukan penimbunan akhir, material digunakan untuk pimpinan harus melalui serangkaian pengujian sesuai spesifikasi yang ada. Hal ini bertujuan agar struktur yang berada di atasnya dapat berdiri kokoh sesuai dengan rencana pembangunan. Meliputi alat dan bahan daya berikut. Yaitu dengan metode pelaksanaan yang pertama, dump truck akan membawa material timbunan dari quarry atau tempat asal tanah timbunan yang telah disetujui oleh proyek menuju lokasi pekerjaan. Yang kedua, material timbunan yang sudah diangkut dan tiba di lokasi akan disebar dan diratakan menggunakan bulldozer dengan lapisan tiap layernya adalah 20 cm.
Selanjutnya melakukan penyiraman material timbunan dengan meratakan menggunakan water tank sampai dengan water content sesuai dengan hasil uji laboratorium. Selanjutnya pemadatan material timbunan dengan circuit roller, fiber roller dengan jumlah pasir yaitu lintasan sama dengan hasil trial di lapangan yang sebelumnya sudah dijelaskan. Selanjutnya itu akan dijelaskan tentang pekerjaan bortal. Pekerjaan bortal sendiri ini bertujuan apabila tanah tidak kuat untuk menahan keseluruhan beban bangunan yang akan didirikan. Bortal ini biasa digunakan untuk bangunan bertingkat atau menjaga kestabilan bangunan di daerah lereng. Berikut merupakan alat bahan yang dipakai dalam pekerjaan bortal dan beton kelas MCP yaitu B2 SC 30 MPa dengan nilai selam 15 plus minus 2,5 cm. Toleransinya yaitu dengan nilai 15 sampai 17,5 cm. Metode pelaksanaan yang dilakukan, yang pertama persiapan. Menyiapkan lahan yang sudah disediakan, lalu mengukur dan menentukan titik-titik borpel oleh surveyor sesuai koordinat yang sudah ditentukan. Kemudian membersihkan area sekitar dari pohon maupun batuan guna membuat akses jalan kendaraan berat sesuai dengan trase yang telah ditentukan. Selanjutnya, mendatangkan tulangan untuk difabrikasi dengan persetujuan konsultan, yaitu diameternya 1 meter, mengacu sesuai dengan gambar kerja. Setelah disetujui, melakukan fokus pekerjaan. Kemudian, men-setting alat bor, alat pengeboran, menggunakan auger sampai kedalaman yang cukup untuk pemasangan temporary kecil. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengeboran maupun pemasangan. Pengeboran dilanjutkan dengan drilling bucket dengan kedalaman yang ditentukan. Selanjutnya memasukkan air sedikit demi sedikit dan tanah agar saling mengikat dan mencegah kelongsoran. Tanah yang digunakan yaitu tanah merah. Kemudian memasang fabrikasi yang telah disetujui sesuai dengan spesifikasi ke dalam lubang borpel sesuai kedalaman masing-masing, yaitu kisaran 28 hingga 33 meter sesuai lokasi yang diamati. Kemudian yaitu persiapan pengecoran. Memasang sambungan pipa tenis dengan kedalaman 1 meter atau di atas bottom of footing. Proses pengecoran ini menggunakan beton dari adipoksa beton yang didatangkan dari batching plant Aru-Aru menggunakan truk mixer. Setelah beton datang, dilakukan pengujian slam test dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Apabila telah disetujui oleh konsultan, maka pelaksana akan memberikan instruksi untuk menuangkan beton ke dalam pipa treni menggunakan concrete bucket. Selama proses pengecoran pipa treni akan dinaik turunkan sampai
PM ke 1 atau atmosfer ke 1 yang menuangkan sudah habis. Dan pipa treni akan dikeluarkan satu persatu agar paling bawah terbenam beton sulfur minimal 1,5 meter. Selanjutnya yaitu dilakukan pengecoran sampai kedalaman utara yang telah dilakukan dengan minimum 1 meter di atas bottom of footing atau dilebihkan 1 meter. Setelah itu mengeluarkan casing dengan mesin bor dengan cara diangkat perlahan menggunakan rotary drilling rig hingga keluar seutuhnya. Selanjutnya itu ada pekerjaan embutment digunakan untuk pertulangan jalan tol dengan tujuan jalan existing dan jalan irigasi. Digunakan sebagai saluran drainase di sekitar jalan tol yang mayoritas lahannya yaitu pertanian atau membutuhkan saluran air yang cukup. Berikut merupakan anggota bahan yang digunakan dalam pekerjaan embutment. Di antaranya menggunakan bahan beton kelas E atau ST10MPa dengan nilai SLAM 5 plus minus 2,5 cm, yaitu nilai toleransinya di antara 2,5 sampai 7 cm untuk pengecoran plain concrete lapisan dasar atau LC. Selanjutnya menggunakan beton kelas C atau ST20MPa nilai SLAM 7,5 plus minus 2,5 cm dengan toleransi nilai 5 sampai 10 cm untuk parapet, dinding maupun wall dari embutment itu sendiri. Metode pelaksanaan yang dilakukan itu pertama, setelah pengeboran selesai dan pengecoran sampai bottom of footing di lebih dari 1 meter, mempersiapkan lahan untuk lintasan alat berat. Setelah sudah tersedia lintasan untuk alat berat, melakukan pemotongan kepala tiang bor beton menggunakan ekskavator dan dump truck untuk dibawa ke pembuangan. Pemotongan ini menggunakan concrete cutter, selanjutnya dibobok untuk melepaskan ikatan beton dengan tulangan tiang. Setelah itu mendatangkan material tulangan untuk difabrikasi sesuai dengan ketentuan yang sudah disyaratkan dan memasang cetakan budgeting sesuai dengan barlist atau gambar usaha. Yang kedua itu melakukan pengecoran beton. Sebelum melakukan pengecoran beton, mendatangkan beton dari batching plant, aduk persadaran beton di aru-aru. Kemudian apabila sudah datang dilakukan pengujian sampel dengan ketentuan yang sudah disyaratkan. Apabila sudah melakukan sampel, konsultan akan menyetujui untuk dilanjutkan pelaksanaan selanjutnya, yaitu melakukan pengecoran yang konkret atau SC dengan ketebalan sesuai gambar rencana, yaitu mutu E SC 10 MPa. Selanjutnya yaitu pemasangan besi spiral dengan tinggi 2/3H atau 2/3 tinggi dari palset itu sendiri. Selanjutnya pemasangan besi tulangan yang sudah difabrikasi tadi bersamaan dengan panel-panel testing untuk membentuk dimensi pembagi abutnya. Selanjutnya yaitu mendatangkan kembali
beton ready mix dari besincian aduk pada beton untuk melakukan pengukuran footing dengan nilai selam yang sudah disyaratkan. Kemudian beton diturunkan atau dituangkan menggunakan vibrator konkret atau konkretan. Selanjutnya, pekerjaan pembersihan atau fabrikasi tulangan kembali sesuai yang disyaratkan. Minimal yaitu selang-seling dan pemasangan basting untuk badan pilar atau abutmen. Kemudian yaitu pengecoran dinding tahap 1. Sebelum pengecoran, membersihkan permukaan dan lokasi pengecoran dari kotoran maupun sampah-sampah pada sekitar lokasi proyek. Pengecoran dinding abutmen tahap 1 menggunakan konkret pump. Pada saat pengecoran dipadatkan menggunakan vibrator guna mencegah segregasi pada saat pengecoran. Struktur beton setelah pembongkaran basting membuka bagian basting luar dan melakukan shoring compound selama 3 hari. Selanjutnya itu pekerjaan timbunan kembali di area footing abutmen melanjutkan tahap kedua dan memadatkannya dengan sangat padat. Selanjutnya yaitu pekerjaan pembersihan dinding segmen 2 menggunakan baju tulangan yang sudah difabrikasi, yang sudah disyaratkan dan ditentukan ke lapangan untuk dipasang sesuai posisi maupun sesuai gambar kerja. Kegiatan dilakukan dalam pemisahan tulangan diantaranya pemeriksaan diameter, panjang, bentuk tulangan sebelum baju tulangan dipasang, jarak antar tulangan serta jenis tulangan, senang dipasang secara manual dengan pahat beton. Pemeriksaan tebal selimut beton, memasang pahat beton sesuai ukuran tebal selimut beton yang dicor. Selanjutnya pekerjaan basting dinding abutmen, memasang maupun merangkai potongan basting pada area struktur yang akan dicor dengan kekuatan balok dan turut untuk pada waktu pengecoran. Mengecek basting agar tidak ada celah yang berakibat kebocoran. Memasang basting harus rapi dan siku maupun lurus sehingga pengecoran menghasilkan bidang cat atau maksimal. Selanjutnya melakukan pengecoran dinding abutmen tahap 2. Sebelum melakukan pengecoran, membersihkan kembali lokasi dari kotoran maupun sampah. Pengecoran dinding dilakukan menggunakan vibrator dan konkret pump. Setelah itu melakukan shoring kompon kembali. Selanjutnya yaitu pekerjaan berskaffold. Berikut merupakan agen bahan yang digunakan dalam pekerjaan berskaffold. Menggunakan beton kelas T FC10 MPa untuk lem konkret dan beton kelas C FC10 MPa untuk bahan set dinding, fasad, dan lingkungan. Pelaksanaannya dilakukan antaranya yaitu melakukan pekerjaan galian dengan ekskavator sesuai elevasi maupun garis sesuai gambar rencana. Pada lokasi proyek, tanah lembek atau lunak harus dibuang dan bekasnya akan ditimbun dengan tanah berbukit atau granulat atau tanah tulisan. Kemudian melakukan pengadaan material agregat ke lokasi menggunakan dam. Kemudian melakukan kerjaan lapisan selektif material dengan tebal 20 cm sesuai gambar rencana menggunakan dam kerak.
dan ekskavator. Selanjutnya, pekerjaan lantai kerja sesuai gambar kerja, yaitu dengan mendatangkan tape mixer dengan mutu beton FC 10 MPa, ketebalannya 10 cm. Selanjutnya, pekerjaan pembersihan lantai bawah ekskavat dengan ikatan selang-seling sesuai dengan gambar rencana. Pengulangan dilakukan bagian bawah, kemudian dilanjutkan pada dinding bertiga. Selanjutnya, pemasangan balisting bagian lantai bawah sesuai gambar rencana dengan tujuan agar beton yang diaplikasikan tidak overlapping. Sebelum pengecoran akan dilakukan slam test guna mengetahui ketinggian slam yang diinginkan, yaitu 10 plus-minus 2 cm. Kemudian setelah pengecoran disetujui, setelah beton disetujui, melakukan pengecoran lantai bawah menggunakan truk mixer dan vibrator untuk memecahkan beton dengan aksi 20 MPa, ketebalannya yaitu 10 cm. Selanjutnya melakukan suring kompon sekurang-kurangnya 3 jam selama sehari. Kemudian melakukan install pembersihan dinding berskapat dengan ikatan selang-seling sesuai gambar rencana. Selanjutnya install pembersihan dinding berskapat dengan kawat bendrat dan sambungan las. Dilanjutkan pemasangan balisting sesuai gambar ketiga. Tujuannya agar tidak overlapping saat pengecoran. Selanjutnya, pengecoran dinding menggunakan mixer, concrete pump, dan pemadatan dilakukan oleh vibrator pada kedua sisi menggunakan beton FC 20 MPa. Selanjutnya, melakukan suring beton dinding box dengan pembasahan sekurang-kurangnya 1 jam selama sehari menggunakan suring kompon. Setelah 3 hari, akan dilakukan kembali install pembersihan bendrat selang-seling bagian dinding atas dan lantai atas box. Dilanjutkan kembali pemasangan dinding bagian atas dan lantai atas box sesuai dengan gambar rencana. Selanjutnya, melakukan pengecoran kembali dinding atas dan lantai atas menggunakan truk mixer dan dilanjutkan pengecoran manual menggunakan truk mixer dan vibrator untuk memadatkan beton yaitu FC 20 MPa. Dan akan dilakukan kembali suring beton menggunakan suring kompon seperti sebelumnya selama 3 jam dalam sehari. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan pekerjaan handapnya. Pekerjaan underpass yaitu struktur jembatan yang dibangun melintang di bawah jalan guna memperbaiki geometrik maupun memberi rasa nyaman dan aman bagi pengendara di sekitar proyek. Dilakukan dengan cara bor di lokasi. Berikut menggunakan aliran bahan yang digunakan dalam pekerjaan underpass, yaitu menggunakan beton PVC hasil 10 MPa dengan nilai toleransi 2,5 sampai 7 untuk hasil dan beton plastik, yaitu 20 MPa untuk beton slab, dinding, korset, dan minimal. Pelaksanaan pekerjaan underpass hampir sama dengan pelaksanaan pekerjaan box culvert. Berikut adalah
metode pelaksanaan underpass. Selanjutnya itu ada pekerjaan girder, di mana dalam girder itu merupakan struktur bagian atas jembatan yang berfungsi mengalirkan beban ke bagian bawah struktur dari abutmen, parapet, fondasi yang akan diteruskan ke tanah. Girder memiliki beberapa jenis, bentuk, maupun dimensi yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jembatan. Alat bahan yang digunakan dalam kerja girder sebagai berikut. Yang pertama ada pekerjaan persiapan lahan. Itu mempersiapkan lahan untuk penempatan girder serta akses mobilisasi alat berat seperti crane, truk trailer, crawler crane, sampai erection girder untuk mempermudah pekerjaan girder sesuai titik yang sudah dilakukan oleh tim surveyor. Setelah itu melakukan pengujian PDR sampai kepadatan yang telah disyaratkan, yaitu 6%. Selanjutnya melakukan loading girder atau pengiriman girder menuju lokasi proyek menggunakan truk trailer, menggunakan truk buggy. Selanjutnya yaitu setting girder atau pengiriman girder dari truk untuk diletakkan pada dudukan balok kayu yang telah disiapkan dan ditata sesuai urutan nomor agar tidak tertukar dan 4 segmen diberi penomoran. Jarak maksimal antar girder yaitu 1 meter. Pada setting girder ini dilakukan terlebih dahulu oleh tim surveyor untuk penitipan tempat girder agar tidak terjadi patah atau kerusakan pada girder. Selanjutnya melakukan install strand. Setelah leveling girder, kerja stacking akan mengamati nomor, jumlah, dan panjang strand pada setiap tendon. Tendon setiap girder berbeda-beda jumlahnya. Setelah itu, habis strand akan dipotong sesuai kebutuhan seminimal mungkin dan dimasukkan ke dalam tendon untuk diatur tiap isi tendon sesuai dengan gambar kerja yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada pekerjaan stressing. Yang pertama dilakukan pemasangan anchor block setelah instalasi strand. Memasang anchor block hingga menyentuh casing yang ada di dalam balok girder. Lalu memasukkan anchor block sesuai dengan jumlah yang ditentukan gambar kerja. Selanjutnya pemasangan wedge alat ini untuk mengunci strand agar proses stressing sesuai dengan jumlah strand yang telah dipasang. Setelah itu melakukan install hydraulic jet dengan patrol dan mengatur posisi sesuai pemasangan strand, menggantungkannya hidrolik dan memasang strand girder yang dikunci oleh wedges dan siap melakukan proses dressing. Setelah semua alat dipasang dan sudah dicek, maka akan dilakukan pekerjaan stressing, yaitu dengan sistem single atau satu sisi saja yang akan di-stressing. Satu sisinya lagi tidak. Selama proses stressing ini, pekerja akan menstabilkan tinggi segmen menggunakan domprak agar sejajar
dan pekerja lainnya mengawasi posisi blok hancur. Setelah pekerjaan stretching selesai, akan dilakukan pemotongan strand atau cutting untuk memotong sisa strand yang tidak dipakai, kurang lebih yaitu sekitar 5 cm dari wedges menggunakan mesin Drillbra untuk pemotongannya. Setelah pemotongan strand dan pengaturan selesai, akan dilakukan penutupan angkut blok menggunakan adonan semen yang dilakukan menggunakan alat printing mesin sesuai takaran yang telah ditentukan sebagai penutup rongga agar pada saat printing tidak ada kebocoran. Selanjutnya itu cotton gritting. Digunakan untuk mengisi rongga ruang udara pada tendon girder. Sebelum gritting akan dilakukan pemasangan selang HDPE pada kedua sisi girder. Dan alat mixing grid pump untuk penyampuran material yang sudah dibuat akan dimasukkan melalui pipa HDPE tadi. Setelah pemasukan gritting selesai, selanjutnya melakukan proses lockout atau finishing, yaitu penutupan bentuk girder dengan bahan yang dibutuhkan sama dengan pembuatan campuran gritting pada sebelumnya, yaitu menggunakan stir dengan pasir gasnya. Setelah pressing girder selesai, akan dilakukan pekerjaan erection girder, yaitu yang pertama akan dilakukan persiapan lahan terlebih dahulu dan menyiapkan alat. Pembersihan lahan mempermudah akses untuk alat berat saat melakukan proses erection. Yang kedua yaitu akan dipasang bearing pad untuk menerima beban vertikal dan dari pergerakan kendaraan pada setiap jembatan, dan memasang mortar untuk alas bearing pad di kedua abutmen. Selanjutnya akan dipasang lift frame pada kedua sisi ujung girder agar tidak terjadi guling saat action. Setelah siap, crawler frame dengan lift frame diarahkan ke girder dan akan dilakukan pemasangan lifting frame. Setelah semua terpasang, girder akan diangkat dan ditekan menggunakan truk bugi. Pada saat loading, digunakan 2 unit crawler frame agar mempermudah pekerjaan. Setelah itu, girder diangkat dan terikat dengan aman. Truk menuju ke lokasi erection yang telah ditentukan dengan sistem satu truk berjalan maju dan satu truk berjalan mundur. Setelah truk pada posisi yang sudah ditentukan, proses erection dilakukan. Sling lifting frame dikaitkan ke shock crawler frame, pengangkatan girder ke span untuk melakukan proses erection girder. Proses erection menggunakan 2 unit crawler frame dengan tahap erection harus dilakukan dengan ketelitian dan koordinasi yang baik agar tidak terjadi kecelakaan kerja antar pekerja yang melakukan erection dan tidak terjadi kegagalan. Setelah girder terpasang dengan baik dan sesuai posisinya, akan dilakukan bracing temporary, yaitu pengikatan antar girder agar tidak miring. Dilakukan setelah girder pertama dan kedua terangkat. Kemudian akan dilanjutkan bracing temporary pada girder selanjutnya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan tentang pekerjaan perkerasan. Pekerjaan perkerasan yang digunakan di proses berbeda yaitu perkerasan kaku atau reinforcement, yaitu perkerasan yang terdiri atas kat beton semen sebagai lapis fondasi di atas tanah dasar. Maka akan disebut jalan beton.
Yang dipakai dalam proyek Titus Law yaitu perkerasan kaku atau rigid pavement, yaitu perkerasan jalan yang terdiri atas plat beton semen sebagai lapis fondasi atas tanah dasar. Sering disebut dengan jalan beton. Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan perkerasan rigid pavement. Di antaranya menggunakan bahan beton kelas E dengan Fc 10 MPa, nilai SLAM 5 plus minus 2,5 dengan nilai toleransi 2,5 sampai 7 cm untuk lin konkret LT rigid pavement. Dan beton ready mix flexure strength 45 dengan nilai SLAM 3 sampai 5 cm untuk rigid pavement atau 4,5 MPa. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tentang metode capping layer dan lapis fondasi agregat. Dump truck akan membawa material agregat dari quarry atau tempat yang telah ditentukan sesuai spesifikasi menuju lokasi pekerjaan dan melakukan penyebaran material menggunakan kain geotekstil pada sisi kanan maupun kiri, menggunakan motor grader yang sudah dituangkan dari dump truck untuk diratakan sampai dengan tebal lapisan 15 cm. Selanjutnya, pemadaran material capping layer akan dilanjutkan menggunakan fibro roller dan diikuti dengan circuit roller sampai tebal lapisan sudah terpenuhi, dan akan dilakukan penyiraman atau curing menggunakan water tank sampai dengan water content sesuai hasil uji lab, yaitu 3% lebih kecil dari kadar air optimum dan lebih besar daripada 1%. Selanjutnya, dump truck akan membawa material agregat menuju lokasi dan menyebarkan capping layer sampai tebal 15 cm. Apabila pemadatan material LPA menggunakan fibro roller dan circuit roller sudah selesai, akan dilakukan penyiraman kembali, yaitu curing, sampai dengan kepadatan tebal lapisan yang sesuai dengan spesifikasi density test. Selanjutnya yaitu pekerjaan lem konkret. Sebelum melakukan lem konkret, yaitu dilakukan pekerjaan pengukuran pemasangan string lem pada patok setiap 5 meter untuk acuan batas ketebalan beton atau elevasi yang akan dicor, yaitu setinggi 10 cm yang dilakukan oleh tim surveyor. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan resisting pad LC setiap 6 meter dengan menghamparkan beton LC menggunakan mixer pada lapisan atas LPA dan meratakannya menggunakan alat seeder atau dengan manual sampai dengan top elevasi 10 cm yang sudah ditentukan. Selanjutnya, apabila sudah selesai, akan dilakukan pekerjaan perawatan lem konkret atau curing, yaitu dengan menggunakan penutup pada permukaan beton agar mengurangi penguapan air, yaitu dengan plastic sheet, dan akan dibasahi berkala setiap 3 hari sekali selama 7 hari. Dan tahap yang terakhir yaitu rigid pavement. Akan dilakukan terlebih dahulu pengukuran dan pemasangan string line sepanjang jarak 5 meter atau tiap 5 meter untuk melakukan sensor konkret cover yang sudah ditentukan ukurannya di dalam alat tersebut dengan ketinggian 30 cm oleh tim surveyor. Pemasangan plastik sheet di atas lapisan LC dilakukan setelah
pekerjaan LC selesai, agar tidak menjadi gesekan antara lapisan LC dengan lapisan reinforcement. Selanjutnya itu melakukan setting concrete level dengan segmen perkerasan yaitu panjang 5 meter dan lebar 5 meter. Memposisikannya pada jalur rencana yang akan dilakukan physics assessment dan memasang plat besi pada lintasan paver. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan tulangan sebar secara manual dengan jarak 75 cm pada lokasi. Penghamparan beton dilakukan dengan jangka waktu 40 menit setelah beton dibuat, yang dibawa oleh dump truck dari leaching plant menuju lokasi dan diturunkan menggunakan ekskavator untuk membantu menurunkannya. Selanjutnya, melakukan pengecoran dengan tinggi jatuh adukan 0,9 sampai 1,5 meter dan melakukan structure rigid perlu diperhatikan agar pemadatan dan pemerataan beton dengan concrete cover sampai top finish yaitu 30 cm. Selanjutnya akan dilakukan cek kelurusan dan ketinggian menggunakan existing yang sudah ditentukan ukurannya. Selanjutnya akan dilakukan pemasangan dowel juga secara manual menggunakan palu pada setiap sisi yang sudah rata pada tiap jarak 5 meter. Apabila dowel sudah selesai semua dipasang, akan melakukan pekerjaan grouping, yaitu membuat permukaan beton ke arah melintang dengan jarak 1,5 cm dan kedalaman alur sampai dengan 4 mm. Proses grouping ini dilakukan menggunakan alat grup konkret. Apabila sudah selesai, akan dilakukan curing beton atau perawatan beton di atas permukaan rigid, yaitu membasahi dengan meletakkan kain tekstil terlebih dahulu dan dilakukan setiap 3 hari sekali dalam 7 hari. Selanjutnya akan dilakukan pemotongan beton rigid menggunakan concrete cutter pada 8 sampai 10 jam setelah selesai dalam 4 sampai 6,5 cm dan lebar 6 sampai 10 mm. Setelah selesai melakukan cutting, membersihkan celah-celah cutting menggunakan kompresor sampai bersih dan kering, dan melakukan pemanasan joint sealant. Saat kekerasan beton memenuhi curing berumur kurang dari 1 minggu, pekerjaan joint sealant ke dalam celah sambungan untuk mencegah masuknya kotoran dan terjadinya pumping. Selanjutnya yaitu akan dilanjutkan pengujian laboratorium, diantaranya yaitu pengujian lolos saringan 200, pengujian gradasi, pengujian berat jenis, pengujian kausan agregat, pengujian proktor, pengujian CBR, pengujian batas cair, dan pengujian batas praktis. Yang pertama yaitu ada pengujian lolos saringan 200. Digunakan untuk menentukan persentase ukuran butir tanah yang tertahan pada saringan nomor 200. Dengan syarat spesifikasi yang digunakan yaitu apabila persen lolos saringan pada ukuran 200 kurang dari 20%, maka tidak akan dilakukan pengujian batas tertutup. Apabila hasil lolos saringan 200 di atas 6%, maka material harus di-reject. Selanjutnya itu pengujian gradasi, yaitu untuk menentukan pembagian butiran gradasi agregat halus maupun kasar dengan menggunakan saringan yang sudah ditata ukurannya.
dengan syarat ukuran butiran 4,75 mm sampai dengan 30 mm dan agregat halus berbutir ukuran antara 0,0625 mm sampai dengan 4,76 mm. Dengan modulus halus butiran 6,7,1 yaitu kasar dan modulus halus butiran 1,5 sampai 2,8 dengan variasi butir sesuai standar gradasi. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Apabila melebihi maka harus dicuci terlebih dahulu. Dan agregat halus tidak boleh melebihi dari 5%. Apabila melebihi, agregat halus akan dicuci terlebih dahulu sebelum pengujian menilai. Standar yang digunakan yaitu tahun SNI 1969 tahun 2016 mengenai agregat kasar dan SNI 6820 tahun 2002 mengenai agregat halus. Selanjutnya itu pengujian berat jenis. Menentukan berat jenis curah dan kering permukaan jenuh dari agregat halus yaitu perbandingan antara berat agregat kering dan berat air suling yang isinya sama dengan isi agregat dalam keadaan jenuh. Dalam hal ini tidak ada spesifikasi khusus untuk pengujian berat jenis. Selanjutnya itu dilakukan pengujian kausan agregat atau abrasi guna menentukan ketahanan agregat kasar terhadap kausan. Untuk mengetahui angka kausan dinyatakan perbandingan antara berat kaus terhadap berat semula dalam persen. Syarat yang digunakan yaitu TNI 0324171990 dengan maksimal 40%. Apabila lebih dari 40%, material itu akan di-reject dan dikembalikan. Selanjutnya yaitu ada pengujian California Bearing Ratio atau CBR laboratorium, yaitu menentukan hubungan antara kadar air dan kepadatan tanah, berat volume kering tanah untuk menentukan kekuatan lapis tanah dasar pada fondasi bawah dan pergerakan jalan. Syarat CBR yaitu SNI 0317441989 dengan syarat minimal yaitu 95%. Selanjutnya ada pengujian Butterworth batas cair, yaitu untuk menentukan batas cair tanah, kadar air dalam keadaan batas antara cair dan plastis. Kita mengetahui jenis serta sifat tanah pada ukuran butiran lulus saringan nomor 40. Untuk syarat batas cair sendiri, yaitu SNI 0319971990. Ukurannya 0-25 untuk kelas A. Selanjutnya, pengujian Atterbach dengan batas plastis. Itu menentukan kadar air tanah dalam keadaan batas plastis dan semi padat untuk mengetahui jenis sifat-sifat tanah pada ukuran butiran lulus saringan nomor 40. Syarat dari batas plastis yaitu indeks plastis SNI 0319661990 ukurannya yaitu 0-6 untuk kelas A. Selanjutnya dijelaskan tentang pengujian lapangan, di antaranya itu ada pengujian selang tes, pengujian rekan beton, pengujian kontometrometer test atau CTT atau sering disebut dengan sondir, ada pengujian dinamik kontometrometer atau disebut dengan DTP, ada pengujian SEMCON, pengujian Speedometer test, pengujian File Integrity Test atau PIT, dan pengujian File Drifting Analysis atau PDA. Berikut adalah penjelasan tentang pengujian kuat tekan beton yang digunakan dalam proyek dimensional. Untuk tekan beton sendiri dibuat sampel sebanyak 6 silinder dengan ketentuan 2 sampel untuk 7 hari, 2 sampel untuk 14 hari, dan 2 sampel untuk 28 hari. Yang diuji pada batching plan PT Adipsada Beton dengan SNI 2847 tahun 2013, yaitu material yang digunakan semen, air, agregat dasar, agregat halus, serta bahan tambahan zat adiktif atau admixtur. Pengujian SLAM ini dilakukan mengetahui faktor air semen pada beton yang berkaitan dengan mutu beton itu sendiri.
Pengujian ini dilakukan pada setiap pengucuran struktur maupun jalan pada setiap truk miser yang datang ke lokasi proyek. Ujian Islam ini juga untuk menentukan konsistensi workability dan memeriksa apakah tim Islam sudah memenuhi syarat. Semakin besar nilai Islam berarti semakin encer adonan beton, sehingga makin mudah dalam pengerjaannya. Jika Islam tidak sesuai persyaratan, maka beton tidak boleh digunakan. Selanjutnya itu ada pengujian studi moisture. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kadar air optimum di lapangan dengan rentan 3% di bawah kadar air optimum sampai 1% di antara kadar air optimum. Jika kadar melebihi kadar air optimum, maka akan ditunggu sampai kering. Jika kurang, maka dilakukan penyiraman sebelum pengujian. Selanjutnya ada pengujian sampel. Ini mengetahui kadar air dari pengujian studi tes itu sendiri dan menentukan kepadatan dari lapisan tanah yang sudah dipadatkan oleh alat berat tiap 50 meter. Prosedurnya yaitu berpedoman pada SNI 282 2011. Output yang didapatkan yaitu berat isi kering di lapangan, berat isi kering hasil pengujian, ini dibandingkan dengan berat isi kering pada laboratorium dari pengujian CBR laboratorium. Syarat kepadatan maksimum dari material ini minimal 95% pada kadar air atau di bawah subgrade. Selanjutnya itu ada pengujian DCP. Dilakukan untuk melakukan evaluasi kekuatan tanah dasar dan lapis fondasi jalan. DCP ini dilakukan setelah pemadapan oleh alat berat dan dilakukan 2 kali setiap jarak 20 cm minimal. Selanjutnya merupakan ukuran untuk mengetahui CBR tanah dasar langsung di lapangan dengan nilai CBR minimal yaitu 6%. Selanjutnya ada pengujian sondir dilakukan sebelum penimbunan berlangsung, yaitu guna mengetahui daya dukung tanah pada setiap lapisan dan mengetahui kedalaman lapisan pendukung, yaitu lapisan tanah keras. Pengujian sondir ini berpedoman pada ASTM D344194 dan SNI 2827 2008. Dilakukan oleh kontraktor serta konsultan untuk memperoleh parameter pada penetrasi lapisan tanah di lapangan. Pengujian ini dilakukan sampai menyentuh tanah keras, yaitu apabila manometer sudah berada di posisi angka mencapai 250 kg per cm persegi, yaitu maksimal kapasitas alat sondir digunakan. Selanjutnya itu ada pengujian PIT untuk bore file. Pengujian ini digunakan untuk utuhan atau integritas fondasi tiang, berdasar pada analisis rekaman karakteristik perambatan gelombang yang timbul apabila kepala atas fondasi mengalami tumbukan. Pengujian dilakukan pada tiang bor berukuran 1000 mm dengan menumbuknya menggunakan palu tangan berkepala lunak yaitu seberat 1,5 kg sebanyak 3 kali. Dan tiang bor ini harus berumur minimal 21 hari atau 14 hari. Apabila mutu beton dinaikkan, mutu beton sudah di atas 90% dari yang direncanakan. Tiang bor ini diuji sebaiknya dicor sampai meluap untuk membuang lumpur atau tanah dasar tiang bor untuk mutu beton yang sama atau FC 30 MPa dengan casing di bagian atas dan casing dilepas setelah beton keras. Selanjutnya itu ada pengujian PDA. Dilakukan setelah 28 hari, bertujuan untuk mengetahui daya dukung fondasi yang dilakukan oleh PT Multi Teknik Fondasi. Berpedoman pada peraturan ASTM D4945, pengujian ini ditumbuk dengan drop hammer sekitar 4,5 ton.
dengan beban paling yang minimal 1% sampai 2% dari kapasitas desain roti yang direncanakan. PDA tes dilakukan 1 kali pada setiap blok bor file. Selanjutnya akan dijelaskan tentang pengendalian jadwal proyek. Yang pertama ada pengendalian waktu atau time schedule, yaitu rencana alokasi waktu untuk penyusunan waktu guna menyelesaikan setiap item pekerjaan secara keseluruhan menggunakan rentan waktu yang ditetapkan untuk melaksanakan proyek agar mencapai tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak kerja. Pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan kapan harus dimulai dapat terlihat dengan jelas pada time schedule sehingga keterlambatan pekerjaan sebisa mungkin dapat dihindari. Berikut merupakan pengendalian waktu yang digunakan, yaitu bentuk grafik kurva S menunjukkan item pekerjaan, volume masing pekerjaan, presentasi atau bobot dari pekerjaan secara keseluruhan, dan durasi waktu pelaksanaannya. Kurva S ini menunjukkan kemajuan dan keterlambatan pelaksanaan yang dicapai dari perbandingan rencana dan pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya itu terdapat permasalahan serta solusi yang akan dilakukan pada proyek atau selanjutnya, yaitu diantaranya permasalahan material timbunan, permasalahan pembebasan lahan, dan desain yang berubah-ubah. Selanjutnya itu akan dibahas tentang struktur organisasi pelaksana proyek, di mana dalam hal ini owner itu bukan instansi atau pemilik proyek yang memberikan tugas kepada pihak yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang menghasilkan proyek konstruksi, yaitu bertujuan menyediakan biaya perencanaan pada pelaksanaan pekerjaan proyek, mengadakan kegiatan administrasi proyek, memberikan tugas kepada kontraktor, dan meminta pertanggungjawaban kepada konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Selanjutnya yaitu ada konsultan pengawas, yaitu instansi yang mengawasi segala agenda kegiatan pelaksanaan pekerjaan proyek untuk memastikan pekerjaan apakah sudah sesuai mutu dan time schedule yang telah disepakati, yaitu mengadakan penyelesaian keadaan lapangan dengan keinginan pemilik proyek atau owner. Selanjutnya, melaporkan kemajuan pelaksanaan proyek atau progres laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan kepada pemilik proyek pelaksana pekerjaan. Selanjutnya itu ada konsep perencana, yaitu instansi yang membuat perencanaan bangunan secara lengkap, baik bidang arsitektur sipil dan bidang lain, yaitu mengawasi dan mengontrol pelaksanaan proyek untuk semua bagian konstruksi agar sesuai dengan perencanaannya. Mengendalikan dan mengontrol pengawasan proyek menyangkut aspek kualitas, biaya, dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin dengan kontraktor pelaksana untuk kepentingan koordinasi di lapangan, membuat berita acara, penyesuaian pekerjaan, dan mengadakan pemeriksaan terhadap mutu bahan yang akan digunakan. Selanjutnya, kontraktor yaitu instansi yang melakukan aktivitas pengadaan untuk barang, fisik, maupun jasa, dan mendapat upah sesuai dengan nilai kontrak yang telah disepakati kedua pihak. Bertugas untuk melaksanakan konstruksi sesuai dengan peraturan dan spesifikasi yang telah direncanakan dalam kontrak perjanjian. Selanjutnya, melaporkan kemajuan pelaksanaan proyek, progres dalam halnya laporan harian, mingguan, dan bulanan kepada pemilik proyek. Pelaksanaan pekerjaan, kemajuan kerja yang telah dicapai, jumlah tenaga kerja, peralatan yang digunakan, serta pengaruh alam seperti cuaca dan sebagainya. Dan menyediakan tenaga kerja, bahan, dan tempat demi kelancaran pelaksanaan. Berikut merupakan struktur organisasi yang berada di lingkup proyek kontraktor adikarya. Jadi adikarya Persero PBK. Di antaranya ada kepala proyek atau project manager, yaitu Bapak Harimawan,
Proyek Direktur yaitu Bapak Oka Chandra Sukmana, DPT Dokumen Kontrol Kooperatif Sekretaris yaitu Ibu Hardinafikan Baitun dan Ibu Novia. Selanjutnya ada proyek CHSE Manajer itu Bapak Suparjo, ada proyek Asuran yaitu Bapak Pujo Asmoro, proyek Kontrol Mas Habib, Mas Denis, Mas Dwi, Mas Febian, Mas Fajar. Dan ini ada proyek engineer manager yaitu Bapak Estuas Kita Aji, dan ada teknik site engineer Bapak Muhammad Rizky dan Hussein, serta ada tim surveyor yaitu Bapak Tony, Bapak Udi, Bapak Erwin, Bapak Hadi, ada drafter yaitu Bapak Joko, Bapak Tegar, Bapak Andrian, Bapak Yoga, dan Mas Hafiz. Keuangan dan SDM yaitu Mas Nurul Faizal, dan penyedia logistik maupun peralatan itu ada Mas Idris Wahid Pradana. Terlampir tugas-tugasnya sebagai berikut. Selanjutnya ada administrasi kontrak, quality surveyor, supervisor, pelaksana. Selanjutnya penerapan standar maupun peraturan yang digunakan dalam proses kerja. Terdapat beberapa material. Terlampir sebagai berikut. Berikut merupakan informasi keluar beberapa material yang dipakai pada proyek selanjutnya. Berikut adalah granular backfill yang digunakan dalam proyek selanjutnya. Berikut terlampir penjelasannya. Selanjutnya ada standar mutu beton ready mix, yaitu yang pertama ada beton kelas E mutu 10 MPa nilai selam 5 plus minus 2,5 untuk link konkret. Yang kedua ada beton kelas C mutu MPa 20 dengan nilai selam 7,5 plus minus 2,5 dengan penggunaan untuk steel abutment, pile cap, dinding penahan tanah, box, plat, injak, dan wingwall. Selanjutnya ada beton kelas B1 dengan mutu 30 MPa dengan nilai selam 7,5 plus minus 2,5 yaitu digunakan untuk pier head, pier, plat lantai, dan parapet. Selanjutnya ada beton kelas B2 yaitu dengan mutu 30 MPa dengan nilai selam 15 plus minus 2,5 yaitu untuk pengecoran borpel. Selanjutnya yang terakhir ada beton kelas P yaitu dengan mutu 4,5 MPa dengan nilai selam 3,5 digunakan untuk pengecoran rigid basement. Nilai selam ini diambil pada setiap sampel silinder 50 meter persegi dan permukaan beton rata-rata tidak keropos. Pengujian tekan beton diambil 6 sampel. Selanjutnya ada standar pelaksanaan yang digunakan dalam proses Jogja, yaitu bertujuan untuk mencegah dan menghindari risiko selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan. Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan berjalan sesuai dengan peraturan dan spesifikasi pada pekerjaan proyek pembangunan pos Jogja. Spesifikasi rencana yang telah dibuat bisa tercapai. Berikut SNI yang digunakan dalam pekerjaan dan pengujian tanah. Berikut ada SNI yang digunakan dalam pekerjaan struktur beton dan baja tulangan. Selanjutnya ada pengawasan dan pengendalian K3, yaitu diantaranya ada safety induction. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian ada safety warning. Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan mengenai tugas khusus yang diberikan oleh dosen pembimbing saya sendiri, yaitu mengenai evaluasi perhitungan kebutuhan tebal lapis perkerasan rigid basement dengan tebal lapis perkerasan existing di lokasi proyek.
Rigid pavement atau kaku itu sendiri yaitu menggunakan beton sebagai bahan utama perhiasan, yaitu salah satu jenis perhiasan jalan yang digunakan selain perhiasan lumpur. Perhiasan ini umumnya digunakan pada lalu lintas yang cukup padat, seperti lalu lintas antar provinsi, jembatan layang, jalan tol, maupun simpangan bersinyal. Hal pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan perhitungan. Di sini saya mengambil menggunakan metode Bina Marga 2017, di mana yang pertama adalah menentukan data lalu lintas harian rata-rata atau LHR. Data lalu lintas harian rata-rata tol Solo Jogja ini didapat dengan melakukan pemodelan transportasi, yaitu didasarkan pada kawasan atau lokasi yang menjadi bangkitan tarikan perjalanan. Didapatkan data LHR proyek tol Solo Jogja pada tahun 2020 hingga 2003 terlampir pada tabel 4.1 di bawah ini. Dengan ketentuan jenis kendaraan, kode kendaraan, dan LHR setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu menentukan umur rencana. Umur rencana ini ditentukan atas pertimbangan klasifikasi fungsional jalan pada lalu lintas serta nilai ekonomi yang bersangkutan. Umumnya, di konsumen direncanakan dengan umur rencana 20-40 tahun. Namun, pada MDP Jalan tahun 2017, umur rencana perkerasan jalan beton adalah 40 tahun. Terlampir tabel 4.2 di bawah ini menjelaskan mengenai perkerasan kaku dengan umur rencana 40 tahun. Selanjutnya yaitu akan ditentukan faktor distribusi arah atau DD dan faktor distribusi lajur atau DL. Menurut MDP 2017, nilai DD untuk jalan yang memiliki dua arah yaitu diambil 0,5 dan nilai DL yaitu 80% atau 0,8 karena jalan ini dirancang memiliki dua lajur setiap arah. Dapat dilihat pada tabel 4.3. Selanjutnya itu akan ditentukan faktor laju pertumbuhan lalu lintas di dalam persen. Akan didapatkan nilai persentase pertumbuhan laju lalu lintas pada tabel di bawah ini, yaitu menggunakan jalan arteri dan perkotaan pada wilayah Jawa, yaitu Jawa Tengah, dengan nilai 4,80%. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas secara kumulatif atau R. Dengan rumus R sama dengan 1 plus 0,1 I pangkat UR min 1 dibagi 0,01 dikali I. Maka hasil yang didapatkan yaitu sebesar 40,377. Dengan UR 40 tahun dan I 4,80% yang sudah dijelaskan di depan tadi. Selanjutnya, menentukan kelompok sumbu roda kendaraan. Terdapat pada tabel 4.5 di bawah ini sesuai dengan klasifikasi jenis kendaraan. Selanjutnya, berikut merupakan perhitungan kelompok sumbu kendaraan, di mana untuk setiap kendaraan akan didapat rumus dengan LHR dikali jumlah kelompok sumbu. Untuk sedan Jeep ST Wagon didapatkan nilai 0. Untuk pick up didapatkan nilai 0, bus besar didapatkan nilai 1494, truk 2 L 560, truk 2 ASA
2234, truk 3 as 882, truk 4 as 184, dan truk S-Trailer 184. Selanjutnya yaitu akan ditentukan perhitungan beban sumbu standar kumulatif, di mana perhitungan beban sumbu standar kumulatif dapat dihitung menggunakan persamaan Direktorat Jenderal Bina Marga 2017, yaitu dengan rumus NETA sama dengan jumlah kelompok sumbu dikali 36 5 hari atau 1 tahun dikali DD distribusi arah dan distribusi lajur dan dikali R, faktor pengalih pertumbuhan lalu lintas kumulatif. Untuk ESAL sendiri yaitu pada tahun 2020 sampai 2060. Selanjutnya terlampir perhitungan beban sumbu standar kumulatif yang didapatkan pada sedan Jeep ST Wagon yaitu sebesar 0, pickup sebesar 0, bus besar sebesar 8807124,365, truk 2 asl sebesar 3301197888, truk 2 asal sebesar 1316942,574, truk 3A sebesar 5199386,673, truk 4A sebesar 1084678,306, truk S trailer sebesar 3124348,001. Maka didapatkan data kumulatif jumlah kelompok sumbu yaitu dari tahun 2020 sampai dengan 2060 sebesar 34686157,806 atau sebesar 34,6086 juta. Berikut merupakan rekapitulasi hasil perhitungan jumlah kelompok sumbu. Selanjutnya yaitu dilakukan pemilihan jenis kekerasan yang didapat dari perhitungan kumulatif jumlah kelompok sumbu yang didapat dari data SK5 sebesar 34,68657,806 atau sebesar 34,686 juta yang dapat disimpulkan bahwa hasil ketebalan lapisan perkerasan yaitu sebesar 29,5 cm yang sudah dijelaskan dalam tabel bila mana golongan R4 yaitu jumlah esal kurang dari 43 juta, maka ketebalannya didapat 29,5 cm. Dan terdapat perbedaan sekitar 0,5 cm pada kondisi lapangan, yaitu sebesar 30 cm. Maka didapat lapis fondasi agregat sebesar 15 cm, lem konkret sebesar 1 cm, dan tebal perkerasan analisis teoritis sebesar 29,5 cm. Dan hasil perhitungan perkerasan existing yaitu LPA 15 cm, lem konkret 10 cm, dan tebal perkerasan 30 cm. Selanjutnya yaitu tugas khusus. Selanjutnya membahas tentang evaluasi rencana anggaran biaya yang dilakukan dari analisis tebal lapisan perkerasan bibit plasma yang sudah dihitung dengan perkerasan existing pada jalan tol Solo Jogja, di mana rancangan anggaran biaya adalah estimasi jumlah anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi. RAB ini sangat penting dalam suatu proyek sebagai pedoman pemilik owner untuk memperkirakan biaya dan tolak ukur pekerjaan konstruksi. RAB mencakup perhitungan banyaknya biaya bahan material, upah, alat,
berat, serta biaya lainnya yang diperlukan selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi. RAB ini bertujuan untuk mencegah adanya keterlambatan pekerjaan, mengontrol pekerjaan per item, dan meminimalisir pemborosan biaya selama pekerjaan konstruksi. Sebelumnya akan dijelaskan terlebih dahulu data proyek yang dibutuhkan dalam perhitungan rencana anggaran dengan biaya tebal lapis perkerasan infrastruktur. Dengan nama proyek pembangunan jalan tol Tuas Solo Jogja, IIA Kulon Progo pada Salo 1, lokasi proyek Kartasura sampai dengan Klaten, waktu pengerjaan 930 hari dengan panjang ruas yaitu STA mulai dari STA 0 plus 000 sampai dengan STA 4 plus 00 yaitu mencapai 4 km. Selanjutnya itu akan dilakukan perhitungan volume pekerjaan, di mana diketahui pada data sebelumnya yaitu tebal LPA 15 cm, tebal LC 10 cm, tebal plat beton 30 cm untuk data perkerasan existing, dan untuk data hasil analisis perhitungan teoritis didapat LPA 15 cm, tebal LC 10 cm, dan tebal lapis plat beton 29,5 cm. Maka akan dicari terlebih dahulu perhitungan volume guna perhitungan RAB. Didapatkan volume LPA teoritis 2.160 meter kubik, volume LC teoritis 1.450 meter kubik, dan volume plat beton teoritis sebesar 42,48. Selanjutnya didapat volume lapis fondasi agregat aktual yaitu 2160 meter kubik, lapis LC yaitu sebesar 1.440 meter kubik, dan lapis beton sebesar 4.320 meter kubik. Selanjutnya itu membuat dan menghitung analisis harga satuan pekerjaan. Yang pertama yaitu pekerjaan lapis fondasi agregat dengan jenis pekerjaan tiap 1 meter kubik lapis fondasi agregat yang digunakan itu kelas A. Diperoleh AHSP sebagai berikut dengan total harga yaitu sebesar 493,273 rupiah. Selanjutnya yaitu dilakukan perhitungan AHSP pekerjaan non konkret dengan jenis pekerjaan yaitu 1 meter kubik beton ready mix mutu K125, 1 meter kubik existing, dan 1 meter kubik pekerjaan curing. Berikut terlampir data AHSP 1 meter kubik beton ready mix Kat 125. Didapatkan jumlah sebesar 803,556 juta. Berikut merupakan lampiran data AHSP pekerjaan 1 meter kubik existing didapatkan 126.590.000, dan pekerjaan 1 meter kubik curing didapatkan hasil sebesar 10.269.000. Selanjutnya yaitu AHSP pekerjaan rigid pavement, yaitu terdapat
pekerjaan 1 meter kubik beton ready mix mutu K400 dan 1 meter kubik pekerjaan curing, di mana lampir AHSP 1 meter kubik beton ready mix K400 didapat sebesar 1.504.143 rupiah, dan terlampir AHSP 1 meter kubik pekerjaan curing didapat 1.555.000 rupiah. Maka setelah menentukan analisis harga satuan pekerjaan, akan dilakukan perhitungan analisis rencana anggaran biaya, dimulai dari anggaran tebal teoritis yaitu 29,5 cm dengan data RAB terlampir sebagai berikut, yaitu pekerjaan LPA kelas A didapat 1 miliar, 470 juta rupiah, dan didapat pekerjaan lapis LC yaitu sebesar 1.543.580.719 rupiah, dan didapat pekerjaan kekerasan rigid atau beton yaitu sejumlah 6.541.595,846 rupiah, dengan total RAB yaitu 8.960.647,077 rupiah, dengan pajak PPN 11% sebesar 9.935.218,255 rupiah. Selanjutnya terdapat analisis rencana anggaran biaya perkerasan existing yaitu dengan tebal 30 cm. Terlampir data yang sudah dihitung sebagai berikut. Pekerjaan LPA didapat sebesar 1.555,470.512 rupiah. Pekerjaan Menkontra didapat 1.533.580,718 rupiah, serta pekerjaan perkerasan rigid atau beton dapat 6.449.894.210 rupiah. Maka didapat total RAB yaitu sebesar 9.058,945.441 rupiah, dan ditambahkan dengan pajak plus PPN 11% yaitu sebesar 10.055.429,40 juta rupiah. Berikut adalah Bill of Quantity atau BOQ, hasil analisis perhitungan secara teoritis dan perhitungan aktual di lapangan. Dengan total panjang 4 km, didapatkan sejumlah untuk BOQ teoritis
tebal 29,5 cm sebesar 9 miliar 9 miliar 925 juta 218,255 rupiah, dan BOQ aktual tebal 30 cm yaitu sebesar 10 miliar 0,55 rupiah. Maka dari hasil BOQ di atas terdapat selisih yang diperoleh yaitu sekitar 116 juta 051,944 rupiah, atau terjadi kenaikan sekitar 1%. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Terdapat kesimpulan yaitu koordinasi antara owner, pengawas, kontraktor memiliki hubungan koordinasi yang berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaan pekerjaan sudah sesuai spesifikasi, standar mutu, dan soft drawing telah disetujui. Yang terakhir, pada aspek K3L sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa pekerja subkontraktor yang tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada saat melaksanakan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya yaitu beberapa saran. Yang pertama adalah saran untuk proyek. Pengawasan dari kontraktor harus lebih diperhatikan agar tidak dapat dijumpai lagi pekerja di lapangan yang melakukan kesalahan atau kecelakaan kerja serta perlu dilakukan koordinasi yang baik untuk menghindari kerugian atau keterlambatan pekerjaan. Kemudian ada saran untuk akademik, melakukan sosialisasi praktik kerja magang yang dilakukan lebih awal lagi agar mahasiswa mempersiapkan perizinan dan mencari lokasi lebih awal, sehingga tidak terlambat melakukan praktik kerja magang. Dan yang terakhir ada saran untuk mahasiswa harus lebih aktif lagi dalam berdiskusi dengan pembimbing lapangan maupun dosen pembimbing. Mahasiswa harus lebih aktif dalam menyelesaikan tugas maupun tanggung jawab dan pekerjaan yang diberikan selama pelaksanaan praktik kerja magang. Selanjutnya ada mahasiswa harus memanfaatkan fasilitas serta peluang yang diberikan oleh proyek untuk menggali informasi atau mencari data proyek yang bisa didapatkan selama pelaksanaan praktik kerja magang. Berikut merupakan lampiran pelaksanaan magang yang dilaksanakan selama 4 bulan. Pada minggu ke-1 terlampir yang diamati dan dilakukan selama magang. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut merupakan kegiatan magang pada minggu kedua. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut terlampir merupakan kegiatan magang pada minggu ketiga. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut terlampir kegiatan magang pada minggu keempat. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut terlampir merupakan kegiatan pada minggu kelima. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut terlampir merupakan kegiatan yang dilakukan pada minggu ke-6. Berikut merupakan dokumentasinya. Berikut kegiatan magang yang dilakukan pada minggu ke-7. Berikut dokumentasinya. Berikut terlampir kegiatan magang pada minggu ke-8. Berikut dokumentasinya. Berikut terlampir kegiatan pada minggu ke-9. Berikut dokumentasinya.
Berikut kegiatan magang pada minggu 10. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-11. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-12. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-13. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-14. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-15. Berikut dokumentasinya. Berikut kegiatan magang pada minggu ke-16. Berikut dokumentasinya. Sekian dan terima kasih penjelasan presentasi dari praktik kerja magang saya selama 4 bulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.